Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana umurana washrah lana sudurana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin. Amma ba'd. Segala puja puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang istiqomah menjalankan syariat yang beliau bawa hingga hari kiamat kelak. Sehat semua, Pak? Ibu sehat, Ibu? Masya Allah. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Izin, Bu. Hadis ini berisi sebuah kisah, Bu, Pak. Jadi ada buku yang cukup bagus, judulnya Tadabbur Kisah Nabawi, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali hadis-hadis beliau yang bercerita tentang kejadian-kejadian, baik itu di masa beliau atau di masa sebelum beliau. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan cerita sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah? Bahwasannya ada seorang laki-laki, yang Ibu, Pak. Jadi dulu ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang mana laki-laki ini punya niat baik. Ya. Ada seorang laki-laki, dia punya niat baik, Bu, Pak. Niatnya itu adalah dia ingin sedekah. Dia ingin sedekah. Maka kata laki-laki tadi, la atasaddaqanna bi sadaqatin fi hadhil lailah. Laki-laki tadi berkata pada dirinya, bismillah, malam ini aku niat akan keluar untuk memberi sedekah kepada siapa yang aku temui atau kepada siapa yang membutuhkan. Maka dia melaksanakan niat dia tadi, Bapak. Dia keluar malam-malam biar orang-orang tidak ada yang melihat dia. Dia bawa sebuah tas ataupun karung yang mana itu isinya mulai dari uang, kemudian bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Dia pikul barang dari tengah malam, Bapak. Kemudian dia pilih salah satu rumah secara random, secara acak.
Ya, dia pilih salah satu rumah secara acak, mana rumah-rumah yang kelihatannya bisa dibilang penghuninya mungkin orang-orang yang membutuhkan sedekah. Maka dia taruh sedekah tadi di depan pintunya, kemudian dia ketuk pintu rumah tersebut, kemudian dia lari sembunyi. Nah, gitu ya. Jadi dia taruh sedekahnya di depan pintu, dia ketuk, kemudian dia lari. Maka dari kejauhan dia lihat ada seorang wanita yang keluar, ya, kemudian mengambil sedekahnya dengan gembira. Pulanglah laki-laki tadi ke rumahnya, dia beranggapan alhamdulillah, ya, niat baikku sudah aku kerjakan dan sedekahku telah sampai. Keesokan harinya laki-laki tadi dikagetkan dengan sebuah berita. Jadi masyarakat di situ geger, Bapak, gempar gitu ya. Ada sebuah berita yang sampai ke telinga laki-laki tadi dan itu jadi bahan omongan masyarakat, viral gitu ya. Bahwasannya ada kabar ada orang yang memberi sedekah tadi malam. Tapi yang aneh sedekahnya ini ternyata untuk seorang pezina. Gitu, Pak. Jadi dia salah alamat gitu. Dia pengen sedekah untuk orang yang baik, dalalah Pak. Tapi ternyata sedekah yang dia berikan justru diterima oleh seorang pezina. Maka kabar tadi, ya, tersebar di tengah masyarakat. Ini siapa ini, kok aneh ada orang yang kasih sedekah kepada pezina. Karena nggak tahu dan dia juga salah dalam memberikan sedekah, harapannya dia sedekah tadi dapat kepada orang-orang yang baik, ya, miskin, soleh. Tapi ternyata sedekah tersebut yang menerima adalah seorang wanita pezina, pendosa. Maka dia berkata dalam dadanya, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, hamba khilaf ya Allah. Ternyata sedekah tadi diterima oleh pezina. Kurang puas dia, Bapak. Akhirnya apa? Dia berniat lagi, la tasaddaqanna fi hadhihi lailah bisadaqatin. Dia berazam lagi dalam dirinya, nanti malam aku akan keluar dengan sedekah lagi karena tidak puas dengan yang pertama. Betul, Bapak. Malam kedua dia bawa lagi harta sedekahnya, dia letakkan di sebuah rumah, dia ketok, kemudian dia kabur, dia lari. Keesokannya tersebar lagi cerita di tengah-tengah masyarakat. Kemarin ada orang yang ngasih sedekah ke pezina, loh sekarang kok aneh lagi, kata masyarakat. Ada seseorang yang kasih sedekah kepada orang kaya. Si laki-laki tadi, astagfirullah, kenapa aku kasih sedekah sama orang kaya? Ya. Karena dia keluar malam-malam, Bu, Pak, mungkin tidak terlalu kelihatan karena memang dulu mungkin nggak ada listrik ya. Sehingga dia kurang bisa membedakan mana orang yang rumahnya agak bagus, mana yang jelek. Akhirnya dia pun berkata dalam hatinya, Allahumma lakal hamdu ala ghani. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, aku salah alamat. Ternyata tadi malam aku sedekah ke orang kaya. Masyarakat heboh nih, Pak Bu. Ini orang gendeng apa bi? Masa sedekahnya ke orang kaya. Maka malam ketiga pun demikian, dia berniat lagi di dalam dirinya, kurang puas karena sedekah yang pertama salah, sedekah yang kedua juga menurut dia salah. Akhirnya dia keluar di malam ketiga dengan barang sedekah, dan itu sedekah terakhirnya, harta yang terakhirnya, hartanya sudah habis, mungkin dia bagi-bagi tadi. Bismillah ya Allah, malam ini mudah-mudahan sedekah saya tepat sasaran.
Dia keluar lagi Bu Pak malam-malam, kemudian dia cari rumah lagi, kemudian dia letakkan sedekah tadi di depan rumah, dia ketok pintu, dia lari lagi. Sama Bu Pak, keesokan harinya geger lagi, gempar lagi masyarakat. Siapa ini? Kok ada orang sedekah kepada pencuri? Jadi rumah yang ketiga rumah pencuri. Subhanallah. Si laki-laki tadi cuman bisa ya ngelus dada. Ya Allah, lakal hamdu ala zaniyah wa ala ghanin wa ala sariqin. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, segala puji hanya milikmu. Ternyata yang ketiga juga salah alamat saya ngasih sedekah ya Allah. Ya, dulu nggak ada Pak RT Pak Bu ya. Dulu nggak ada orang ya yang bisa mendata mana fakir miskin, mana orang kaya. Tapi karena kemauan kuat dia untuk sedekah dan juga takdir Allah, ternyata tiga-tiganya salah alamat. Maka laki-laki tadi bilang, ya sudahlah, nanti kalau aku ada rezeki lagi, aku akan bersedekah lagi. Singkat cerita Bu Pak, dia ketiduran di sebuah malam, ya kemudian dia bermimpi. Ya, kata Rasulullah SAW, laki-laki ini didatangi oleh seorang laki-laki, kemudian menyampaikan sebuah pesan, ya, wahai fulan, wahai seorang laki-laki, sesungguhnya ya sedekahmu sudah Allah terima. Jadi Bu Pak, dia mimpi, kemudian di dalam mimpinya ada orang yang memberi kabar, kamu tidak usah sedih, kamu nggak usah merasa bersalah, sesungguhnya sedekahmu sudah Allah terima. Dan luar biasanya lagi, kata laki-laki tadi, justru dengan sedekahmu tadi, seorang wanita yang malam itu hendak keluar melakukan dosa, seorang wanita yang malam itu hendak keluar ingin ya melakukan pekerjaan biasanya sebagai PSK, itu tidak jadi keluar karena harta yang engkau berikan. Jadi kata laki-laki tadi, gara-gara sedekahmu lah perempuan pezina tadi tidak melakukan dosa. Begitu juga orang kaya tadi, dengan sedekahmu lah akhirnya apa? Dia merasa ya semangat, merasa tersindir, akhirnya dia pun mulai mengeluarkan sedekah. Mungkin orang kaya tadi pelit Pak, tapi karena dikasih sedekah sadar gitu ya. Ternyata saya sendiri orang kaya pun masih diberi orang lain sedekah. Maka dia pun mulai mengeluarkan sedekah. Dan yang ketiga, seorang pencuri tadi itu pun tidak jadi melaksanakan kegiatan dia malam itu hendak mencuri rumah orang lain. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan harta sedekah. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, dia pun tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini cerita cukup menarik hadis ini. Hadis seorang laki-laki yang salah memberikan sedekah. Ya, yang pertama dia kasih kepada wanita pezina, yang kedua dia kasih ke orang kaya, yang ketiga dia kasih ke pencuri. Namun justru karena sedekah yang salah alamat tadi, Allah jadikan orang-orang yang tiga tersebut ini pun melakukan kebaikan. Maka Masya Allah, para ulama menyebutkan beberapa hikmah Bu Pak. Di antara yang bisa kita petik pelajarannya daripada hadis tersebut, ya, apa itu? Yang pertama, dari hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya menyebut seorang pemuda. Rasulullah tidak nyebut nama, Rasulullah tidak nyebut ya tempatnya di mana, Rasulullah juga tidak menyebut yang namanya gelar daripada pemuda tersebut. Di sini para ulama mengatakan Bapak bahwasannya
nama kita itu nanti akan mudah hilang seiring dengan bertambahnya ya masa yang dilalui oleh orang-orang. Tapi yang akan selalu diingat adalah amal perbuatan kita. Nah ini Bapak, ini penting. Hendaknya kita sebagai orang tua, terlebih-lebih sebagai bapak, sebagai ibu, mewariskan kepada anak-anak kita sebuah amalan, amal soleh, yang mana amalan itu akan terus dia kerjakan dan akan terus dia kasih sama warisan kepada anak-anaknya kelak, sehingga apa? Sehingga yang dikenal adalah amal soleh kita, bukan hanya nama kita. Ketika kita mewariskan sebuah amal Bu Pak kepada orang lain, ketika kita mewariskan sebuah amal kepada anak kita, ya, dan amal tadi dikerjakan betul-betul sama anak kita, ya, dan dia pun akan memberikan petuah yang sama kepada anak-anaknya kelak, itu subhanallah Bu Pak, ya, amalan kita akan selalu dikenang dan amalan kita pun akan selalu dikerjakan di tengah-tengah keluarga kita walaupun kita sudah lama tiada. Nah, ini penting Bu Pak. Kalau kita meninggalkan nama kepada anak kita, ya, kita contoh orang terkenal, kita contoh tokoh, ya, paling nama itu hanya bertahan 2-3 generasi Bu Pak. Nama itu hanya bertahan 2-3 generasi saja. Tapi kalau kita wariskan amal soleh kepada anak kita, itu akan betul-betul kekal sampai dia meninggal ataupun sampai nanti warisan-warisan generasi berikutnya. Nah, ini penting, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita sebagai orang tua, saya punya anak, panjenengan punya anak. Coba mulai dari sekarang berikan sebuah contoh kepada anak-anak kita, sebuah amalan soleh, dan kita betul-betul nasihati dirinya untuk terus akan mengerjakannya dan disampaikan kepada anak keturunannya. Subhanallah. Legasi ya, kalau bahasa sekarang tuh Pak Bu apa? Warisan. Warisan itu jangan cuma harta dan nama saja, tapi juga amal soleh kita harus diwariskan kepada anak. Itu pelajaran nomor 1 yang paling penting. Saya punya kisah Bu Pak, jamaah. Saya punya kisah jamaah. Mungkin usianya ya sekarang sudah sekitar kurang lebih suami istri ini, istrinya terutama, itu mungkin sudah 60-an lah ke atas usianya. Ya. Kisah ini saya dengar ya dari guru saya. Ya, dan kebetulan saat itu saya hadir di kajian beliau. Ibu bapak ini berkisah. Si ibu terutama nih Bu Pak, ini luar biasa. Ibu ini dulu belum kenal yang namanya agama. Orang-orang tuanya juga sama, orang awam pada umumnya. Belum sering ngaji, ya hanya sekedar tahu yang wajib-wajib saja, sholat, puasa, ya sudah. Tapi luar biasanya Bu Pak, orang tuanya si ibu ini, terutama ibunya, itu ada sebuah nasihat pesan yang disampaikan kepada si ibu tadi, yang itu dia kerjakan sampai sekarang, dan dia nasihati anak-anaknya dengan pesan orang tuanya tadi juga. Nah, ini bagus nih Bu Pak. Coba kita tinggalkan sebuah warisan amal yang kita kerjakan, jangan yang nggak kita kerjakan. Anak itu nanti akan melihat bapak ibu ini bisanya ngomong tok tapi nggak mau mengerjakan. Jangan, tapi kita betul-betul kerjakan dan dia saksikan di depan mata kepalanya. Apa pesan si ibu tadi? Jadi ibunya ibu ini, orang tuanya si ibu yang cerita tadi, itu pesan ketika dia baru nikah. Ya, apa pesannya kepada si ibu tersebut, orang tuanya? Duk, nek kamu nikah nanti tolong ya setiap malam cium tangan suamimu, minta maaf. Ini pesannya bagus nih Bu. Jadi orang tuanya ibu ini itu berpesan ketika dia nikah, pokoknya salah kamu, tidak salah kamu, setiap malam
ibu pesankan cium tangan suamimu, minta maaf. Ini Masya Allah nih Bapak. Ini kalau apa namanya, pesan ini luar biasa ini sebenarnya. Kalau kita belajar hadis, subhanallah. Padahal ibu tadi nggak tahu apa-apa, alias ilmu agamanya paling biasa-biasa saja, orang umum pada orang awam pada umumnya. Tapi pesan dia untuk anak-anaknya, dan pesan tersebut dia dapati dari orang tuanya dulu kelak, yang mana dia wariskan pesan tersebut, amal tersebut kepada anak-anaknya. Begitu juga si ibu tadi pun akan mengatakan kepada anak dia nanti bahwasanya kalau setelah menikah sering-sering setiap malam cium tangan suamimu dan juga minta maaf. Jadi itu dipraktekkan sama beliau ya 40 tahun ketika beliau menikah sama suaminya dan tidak pernah putus Pak. Jadi luar biasa nih wanita. Perempuan yang senantiasa minta maaf kepada suaminya, salah tidak sah. Ibu pernah nggak begitu? Ibu, ini si ngantuk-ngantuk nih loh. Pernah nggak Bu praktek Bu setiap malam cium tangan bapak, Pak? Aku tak bisa tidur Pak sebelum engkau maafin aku. Pernah nggak begitu? Berat. Memang cobaannya wanita itu bukan di amal soleh ternyata Bu. Ya, hadisnya sahih itu. Laki-laki itu kita mesti disuruh kalau pengen cepat masuk surga, pasti kita disuruh amalan-amalan yang berat. Jihad, ya. Laki-laki itu kata Rasulullah kalau pengen masuk surga, amalannya mesti amalan-amalan yang berat. Jihad, qiyamul lail, puasa. Tapi wanita itu tidak, Pak. Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Mau enggak aku tunjukkan perempuan-perempuan penduduk surga, kata Rasulullah. Bu, mau masuk surga Pak, Bu? Mau enggak, Bu? Serius? Ojo ngantukan. Apa kata Rasulullah? Mau enggak aku sebutkan wanita penduduk surga? 3, Bu. Yang pertama, al-walud, yang banyak anaknya. Maka sing KB. Tapi banyak anak juga ini harus dididik yang benar. Jangan banyak anak jadi beban masyarakat. Itu tidak jadi masuk surga nanti. Tapi kalau banyak anak jadi orang-orang soleh, ya, jadi cahaya di tengah umat, nah ini insya Allah masuk surga. Tapi nek banyak anak nggak mendidiknya dengan ya tauhid, tidak mendidiknya dengan Islam, ya ini jadi beban masyarakat saja. Jangan, mending 2 aja anaknya, Pak. Tapi kalau dia mampu mendidik anaknya, punya anak 11, 12, tapi betul-betul mampu dia mendidik anaknya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Wah ini Masya Allah, ini wanita penduduk surga kata Rasulullah. Yang kedua, siapa lagi wanita penduduk surga? Al-wadud. Al-wadud itu yang besar kasih sayangnya, yang besar cintanya kepada suami dan anak-anaknya. Yang ketiga, nah ini yang dipraktekkan si ibu tadi. Apa itu? Al-a'ud. Wanita yang berjasa kata Rasulullah. Wanita yang berjasa itu bukan wanita yang ikut bantu ekonomi keluarga, tidak. Wanita yang berjasa itu apa kata Rasulullah? Allati idza azat au udhiyat. Wanita yang berjasa itu adalah wanita yang ketika dia menyakiti suaminya atau disakiti suaminya. Nah, ini 2, Pak. Menyakiti atau disakiti. Ja'at hatta ta'khudha baida zawjiha, thumma taqul wallah la adzuqu ghumdan hatta tarda.
Wanita penduduk surga yang ketiga itu ketika dia menyakiti suaminya, ketika disakiti suaminya, dia setiap malam meraih tangan suaminya, dia dekap erat-erat, dia cium, kemudian dia berkata, demi Allah suamiku, aku nggak bisa memejamkan mata sampai kamu maafkan aku. Hadis sahih, Pak. Makanya ketika saya lihat hadis ini, kenapa ibu-ibu itu bukan disuruh qiyamul lail sama Allah? Ya, kenapa ibu-ibu itu nggak disuruh berjihad? Kenapa ibu-ibu itu nggak disuruh puasa? Kenapa ibu-ibu itu nggak disuruh amalan-amalan besar? Ternyata wanita itu kalau disuruh beramal soleh mudah, ya. Tapi nek disuruh memaafkan, kose. Ya nggak bu? Ya nggak bu? Iya. Karena ujian wanita itu di situ, Bu. Memaafkan, Bu. Ujian wanita itu di perasaan. Makanya masuk surganya wanita itu bukan karena sholatnya. Sholat biasa saja aman, Bu. Masih sholat 5 waktu sudah alhamdulillah bagus. Gak usah kita repot wanita itu qiyamul lail tiap malam bangun. Gak usah repot harus sholat duha. Yang penting sholat 5 waktu dijaga. Puasa pun puasa wajib saja Ramadan, tidak usah sibuk puasa Senin Kamis, tidak usah sibuk puasa Daud. Tapi kalau panjenengan setiap malam mempraktekkan sebagaimana yang ibu tadi praktekkan, setiap malam datangi suami, kata orang tuanya, cium tangan suami, salah tidak salah minta maaf. Nah, inilah surganya wanita, Bu. Ya. Makanya pintu surga itu kan ada 8 ya, Bu ya. Ini sedikit masukan untuk ibu-ibu, saran. Ya, bapak-bapak jangan GR dulu. Bapak-bapak juga banyak tanggung jawabnya. Ibu-ibu, makanya pintu surga itu ada 8 kata Rasulullah. 7 diantaranya itu amalan-amalan luar biasa semua, Bu. Ya, pintu jihad, pintu sholat, pintu puasa, pintu taubat, pintu aiman, pintu sodakoh. Ya, yang ke-7 itu pintu birrul walidain. Ya kan? Nah, yang terakhir ini ada satu pintu maaf. Kita bertanya-tanya dulu. Saya tanya-tanya, Bu Pak. Kenapa ada pintu surga namanya pintu maaf? Kenapa pintu surga ada pintu maaf? Ternyata jawabannya ini. Disinilah banyak ibu-ibu masuk surga, Bu Pak. Kalau dia bisa memaafkan. Makanya, Masya Allah, si ibu tadi itu dia ninggalin petuah luar biasa untuk anaknya. Duk, nanti ketika kamu nikah, tolong betul setiap malam minta maaf sama suami. Dan itu dikerjakan sama ibu tadi, Bu. Dan dia juga ninggalkan wasiat itu untuk anak-anak perempuannya. Ini bagus nih, karena kita berbicara tentang warisan. Warisan itu bukan hanya sekedar harta. Warisan kepada anak itu bukan sekedar nama, tapi kalau bisa wariskan juga amal kebaikannya. Dan yang luar biasanya lagi, Bu, Pak, suaminya itu anggota dewan. Ini yang buat saya luar biasa betul, itu kaget. Suaminya ini anggota dewan, kata suaminya apa? Ustadz, setiap saya keluar kota dinas, itu mesti di kamar saya itu ada yang namanya wanita penghibur. Jadi Bu Pak, suaminya ini kalau keluar kota mesti disiapkan wanita penghibur. Tapi luar biasanya Bu Pak, apa kata suaminya? Ustadz, saya berani bersumpah demi Allah, saya tidak pernah sekalipun ya tergiurkan dengan yang namanya wanita lain. Kenapa? Saya selalu ingat di rumah saya ada bidadari surga yang Allah titipkan. Karena setiap malam dia minta maaf sama saya. Bu, kalau pengen suami kita jadi suami yang soleh, itu memang kita harus soleh dulu, Bu. Ya, makanya bapak tadi itu dia tidak tergiur dengan wanita lain. Dia tidak ada
ya nafsu dengan wanita lain. Kenapa? Dia sudah cukup di rumahnya punya wanita surga. Itulah yang buat bapak tadi itu betul-betul setia. Ini kadang suami kita jarang di rumah bisa jadi males pulang tuh Pak. Aku pengen di rumah itu seperti surga, tapi sampai rumah istri ngomel-ngomel, istri marah-marah. Makanya laki-laki banyak selingkuh. Kenapa? Ya karena wanita di rumah tidak seperti wanita harapan. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tinggalkan sebuah warisan amal soleh itu penting. Sehingga itu akan jadi ya cerita untuk keluarga kita, anak cicit kita bahwasannya oh dulu bapakku itu meninggalkan amal seperti ini dan aku kerjakan. Maka aku harus meninggalkan juga pesan tersebut untuk anak-anakku kelak. Ibu Pak, fadilah dari hadis ini yang pertama, pentingnya meninggalkan amal soleh biar kita diingat dengan amal kita, bukan nama kita. Kalau nama orang bisa lupa, tapi kalau amal ini yang menjadikan awet di tengah pikiran dan ingatan orang lain. Baik, yang kedua apalagi yang bisa kita ambil dari hadis tadi, insyaallah. Yang namanya keikhlasan itu pasti melahirkan kebaikan. Ini nomor 2, Bu. Yang namanya ikhlas pasti akan melahirkan kebaikan. Laki-laki tadi walaupun salah alamat, tapi betul-betul dia ikhlas di dalam hatinya, Bu Pak. Bahwasannya dia pengen sedekah karena Allah. Dia pengen sedekah karena Allah, walaupun tadi salah alamat kepada wanita pezina, kepada wanita orang kaya, kepada pencuri. Tapi Masya Allah, justru ketika dia salah alamat tadilah, ternyata dengan keikhlasannya dia bisa mengubah 3 orang. Mengubah si wanita pezina untuk tobat tidak berzina lagi. Mengubah orang kaya yang pelit mau bersedekah. Mengubah pencuri yang mana semulanya dia mengambil harta milik orang lain, dia tidak pernah mengerjakannya lagi. Kenapa? Karena keikhlasan orang yang kasih sedekah tadi. Maka Bu, Pak, termasuk untuk saya pribadi, nasihat sama-sama untuk kita di pagi hari ini apa? Belajarlah untuk mengerjakan sesuatu itu ikhlas. Ikhlas saja, Bapak. Ya. Kita beri nafkah laki-laki kepada istri, coba dengan ikhlas. Kita kasih nafkah ke anak-anak kita dengan ikhlas. Kita melakukan apapun aktivitas kebaikan, coba usahakan dengan ikhlas. Kenapa? Karena dari situ nanti akan ada buah-buah kebaikan yang lain. Dengan keikhlasan kita kepada istri, istri kita jadi istri yang solehah. Istri kita jadi istri yang penurut. Dengan keikhlasan kita kepada suami, suami kita pun jadi suami yang baik. Suami yang taat kepada Allah. Ikhlas kita merawat anak-anak kita. Ikhlas kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Itu insya Allah juga akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu semua bersumber dari keikhlasan kita sebagai orang tua, Bu Pak. Maka kalau pengen orang di sekitar kita berubah, coba mulai dari diri sendiri untuk ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu merubah orang-orang lain. Yang namanya keikhlasan itu mampu merubah kejelekan menjadi kebaikan. Itu sunnatullah, Bu Pak. Ya. Sunnatullah. Bagaimana hadis tadi kan? Dengan ikhlasnya seorang pemuda yang sedekah, dia mampu mengubah orang yang melakukan dosa menjadi orang yang melakukan kebaikan. Ini yang kedua, dahsyatnya dampak daripada ikhlas. Maka belajar sekarang kita ini untuk ikhlas. Apapun yang kita kerjakan, bismillah lillahi ta'ala. Kita nyari nafkah, bapak-bapak keluar bismillah. Ketika keluar rumah, langkahkan kaki dari rumah, bismillah ya Allah, saya cari nafkah lillahi ta'ala. Maka harta yang kita peroleh nanti harta yang halal, harta yang kita berikan kepada anak istri pun harta yang halal dan berkah. Sehingga apa? Yang masuk ke dalam mulut mereka, yang masuk ke dalam perut mereka pun makanan-makanan yang Allah ridhoi.
Sehingga apa? Mudahlah anak-anak dan istri kita menerima nasihat. Mudahlah anak-anak dan istri kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya daging yang terbentuk dari sesuatu yang halal dan berkah ini Bapak, itu daging yang mudah untuk taat sama Allah. Tapi daging yang terbentuk daripada maksiat dan dosa, itu jangankan mendekat kepada cahaya Allah, ya, untuk disuruh berubah saja susah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita kadang harus introspeksi diri. Kenapa kita jauh daripada agama Allah? Kenapa kita susah untuk melakukan kebaikan? Ini bisa jadi yang masuk ke dalam tubuh kita bukan yang bukan yang berkah. Maka sekali lagi, keikhlasan tadi merubah yang namanya keburukan menjadi maka sering-sering belajar ikhlas. Bismillah, niatnya untuk Allah saja, Bu. Panjenengan masak niatnya ya untuk Allah. Panjenengan nyiapin anak-anak sekolah, mandinya lah, ya, nyetrika bajunya lah, ya, nyusun buku pelajarannya lah, belum lagi yang baby, ya, ganti pampasnya lah, semuanya itu Bu, Pak, ya, kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu, ikhlas. Itu nanti akan berbuah baik untuk anak kita ke depannya, termasuk diri kita sendiri. Ya, orang ikhlas itu pasti akan menularkan kebaikan, insya Allah. Yang ketiga, apalagi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang namanya setiap amal soleh pasti akan selalu dikritik orang. Kalamun nas la yantahi, kata para ulama. Yang namanya ucapan manusia nggak ada ujungnya. Omongan orang itu tidak pernah selesai, Pak. Ketika panjenengan melakukan amal soleh, amal kebaikan, pasti ada cibiran kiri kanan. Itu biasa. Ya. Makanya setiap sesuatu yang dimulai karena Allah, itu jangan berhenti karena manusia. Ah, ini penting, Bu. Jadikan quotes ini. Jadikan status hari ini. Amalan yang kita kerjakan karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Kenapa? Yang namanya omongan manusia nggak pernah selesai. Ya. Kita melakukan satu kebaikan, ada aja nanti kata orang. Kita melakukan sebuah amal soleh, ada aja nanti kata orang. Kalau kita peduli dengan kata orang, kapan kita beramal soleh? Maka dari hadis inilah kita bisa ambil kesimpulan. Laki-laki tadi kan setiap malam dia sedekah, besok paginya dia dengar rumor dan bahasan atau pembicaraan masyarakat. Ya, ini wong gendong sopo nih kok sedekah ke pezina, aneh-aneh woy. Ya. Ini nggak ada kerjaan apa kok sedekah ke orang kaya. Diprotes sana sini. Dicaci, dihina ketika dia melakukan kebaikan. Lah kalau si pemuda tadi berhenti, aku nggak mau sedekah lagi, itu beda ceritanya nanti, Pak. Tapi lihat, pemuda tadi walaupun masyarakat membicarakan apa yang dia kerjakan, dia tidak peduli, dia tetap istiqomah mengerjakan amal Jadi kalau kita beramal soleh, nggak usah dengar kata orang. Ya, panjenengan Bismillah berusaha untuk menghadiri majelis ilmu di mana-mana, di masjid sini, di musola, di masjid-masjid lain. Ada aja nanti tuh omongan tetangga, bu, mau kajian, mau ada kerjaan lain namun. Bu, jangan terus-terusan ngaji, nanti ya jadi apa? Jadi teroris gitu. Bapak-bapak sudah mulai ngaji, sudah mulai sholat 5 waktu di masjid, ada aja nanti omongan orang, Pak, sok suci kamu gitu. Bapak-bapak yang sudah mulai istiqomah melihara jenggot, wah, nanti ada aja ejekan orang lain, kata orang. Kita yang sudah mulai paham ilmunya, mulai tidak isbal, mulai motong celana sebatas mata kaki, ada aja nanti cibiran orang, Pak, kebanjiran ya Pak.
Setiap kita melakukan kebaikan itu sudah sunnatullah, pasti ada yang mencela. Pasti ada yang membicarakan kita. Tapi selama itu benar, Bu, Pak, selama yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, selama yang kita kerjakan itu tidak mengandung maksiat dan mudarat bagi orang lain, maka bismillah, kerjakan terus, Pak. Enggak usah peduli omongan kerjakan saja. Selama kita yakin itu benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendengar omongan orang itu kita tidak akan beramal. Pengen amal soleh, dengar kata orang, nggak akan beramal sama sekali. Kenapa? Karena kita sudah takut duluan orang hina. Ini hadis tadi, Bu, mengatakan kepada kita bahwasannya berapapun orang menghina dia tetap sedekah walaupun orang lain membicarakannya. Pernah dengar nggak, Bu, ada kisah bapak dan anak sama seekor keledai? Pernah ya? Ada bapak sama anak sama seekor keledai. Semulanya si bapak yang di atas keledai, anak yang megangi keledainya. Lewat di sebuah masyarakat dihina. Oh, bapak nggak tahu diuntung, anaknya disuruh narik keledai. Mendengar ucapan tadi, kata si bapak, ya udah gantian nak, kamu di atas, bapak di bawah. Lewat lagi gerombolan orang, malah dihina lagi. Oh, anak durhaka, bapaknya yang suruh narik keledai. Akhirnya ya sudah, kita di bawah saja nak, nggak usah kita naik di atas, kita tarik aja keledai. Lewat di tempat orang lain, oh wong goblok, ono keledai ora ditumpak gitu. Ada keledai tidak dinaik, itulah orang banyak perkataannya. Ya, bingung sendiri kan, dinaikin salah, nggak dinaikin salah. Maka kalau kita dengar perkataan orang nggak selesai-selesai. Ya, rumusnya apa? Bismillah. Kerjakan terus apa yang kita yakini, jangan berhenti. Sesuatu yang dimulai karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Bismillah, kerjakan selama itu benar dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Pak, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah laki-laki yang salah alamat dalam sedekah tadi, yaitu yang namanya mimpi itu bisa jadi nyata, bisa jadi tidak. Tapi kata para ulama, mimpi kebaikan insya Allah sebagian besarnya makanya mimpi yang baik itu, Pak Bu, itu sebuah pesan dari Allah bahwasannya ada kebaikan yang Allah terima. Kalau kita mimpi yang baik-baik, Bu Pak, itu menandakan apa? Menandakan Allah sedang menyegerakan menyegerakan kabar gembiranya kepada kita. Maka mimpi baik itu kata para ulama salah satu alamat Allah memberikan kita kabar gembira. Jadi mimpi baik itu merupakan sebuah kabar bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mimpi buruk jangan dicerita. Rasulullah melarang untuk menceritakan mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu dari setan. Ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan Rasulullah, jangan pernah cerita. Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah, jangan sebar cerita kita. Kenapa? Disitulah fitnahnya. Nanti panjenengan dikultuskan jadi orang sakti. Gitu. Nanti setiap orang masyarakat datang ke panjenengan dicelupi tangannya, ke minuman biar berkah. Kenapa? Ini orang yang mimpi Rasulullah. Nanti panjenengan jadi saingan Mama Gufron, gitu ya. Syududu. Mimpi bertemu Rasulullah jangan diceritakan. Ya. Tapi kalau mimpi-mimpi yang lain yang baik boleh. Mimpi yang nggak boleh diceritakan itu mimpi yang jelek. Panjenengan mimpi tiba-tiba nauzubillah ada kejadian yang menyebabkan keburukan bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita, itu jangan dicerita, Pak. Jangan dicerita
Kan itu kata Rasulullah SAW. Tapi nek mimpi baik boleh diceritakan. Ya, kita mimpi tiba-tiba kita melihat anak kita ya apa misalnya sukses. Kita mimpi gendong bayi. Nah, ini bisa jadi pertanda baik, Bu. Ya. Dan itu memang insya Allah sebagian besarnya nyata. Ya. Sebelum ini sedikit cerita. Sebelum saya punya anak yang baru ini, yang bayi ini, Bu Pak. Ya. Itu ibu saya nelpon. Wan, ada ibu saya. Bunda mimpilah gendong bayi lagi. Jadi ini mimpi yang baik. Jadi ibu saya itu jauh sebelum istri saya hamil dan melahirkan anak yang ketiga ini, itu sudah punya mimpi. Dan diceritakan, Wan, Bunda mimpi semalam itu gendong bayi lagi lah dari Wawan. Dan selang beberapa hari setelah itu betul, Bu Pak. Istri saya positif, hamil. Jadi bisa jadi mimpi baik itu kenyataan dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita yang mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui mimpi. Ya. Tapi kalau mimpi buruk ini jangan diceritakan, dan mimpi ketemu Rasulullah pun jangan diceritakan. Takut nanti tersebar fitnah, terjadi hal-hal yang ya kita tidak harapkan bersama. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi hari ini kita dapat belajar yang sangat, ya dapat pelajaran yang cukup bagus dari hadis Rasulullah tersebut, yaitu kisah seorang pemuda yang betul-betul dia itu niatnya ikhlas memberi sedekah orang-orang di sekitarnya, meskipun salah alamat tapi tetap Allah terima sedekahnya. Jadi yang namanya amal baik itu, Bu Pak, walaupun tidak sampai itu tetap Allah terima. Tadabbur amalnya daripada hadis tadi adalah sering-sering kita niat melakukan kebaikan walaupun belum dikerjakan. Terakhir, Bu Pak, pesan sebelum menutup, sering-sering niatkan kebaikan di dalam hati walaupun belum dikerjakan. Kenapa kata Rasulullah, niat kebaikan saja sudah dapat satu pahala. Apalagi dikerjakan, dia akan mendapatkan 2 pahala sempurna. Yang nama pahala sempurna itu para ulama mengatakan, termasuk Imam Hasan Al-Basri, ketika menjelaskan hadis tersebut, yang dimaksud pahala sempurna itu adalah pahala yang betul-betul utuh dan berpotensi Allah lipat gandakan. Itulah pahala yang sempurna. Maka niat baik saja sudah pahala. Niat baik saja sudah pahala, apalagi dikerjakan. Sering-seringlah kita niat baik dalam dada. Bismillah, pulang dari sini niat pengen baca Quran, walaupun nanti nggak sempat baca Quran. Bismillah, pulang dari sini niat nanti sholat duha, walaupun mungkin nanti ketiduran. Niat yang baik itu sudah dicatat satu pahala. Sering-sering niat yang baik dalam dada. Bismillah, aku niat pengen ini, aku niat pengen itu, walaupun nggak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan luar biasa lagi, dapat 2 pahala. Ya, hari ini yang dimuliakan oleh Allah, kita tutup dengan membaca surah Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita kesehatan. Allah jadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga semoga kita semua yang hadir di sini Allah hapuskan dosa-dosanya, kembali ke rumah dengan selamat, dan bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan di hari yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.